Shalom papa mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kakak yakin kabar kalian luar biasa hari ini. Yuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku
Masih semangat memuji Tuhan? Ayo ikutin gerakan kakak ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini baru. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini baru. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini baru. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Adik, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkan
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Kakak yakin dan kakak doakan kalian selalu sehat di rumah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita siapkan hati kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang anak yang bernama Andi. Siapa namanya? Ya, Andi. Andi ini adalah seorang anak yang sama seperti kalian. Dia adalah anak yang sedang tinggal di rumah. Tapi bedanya sama kalian, kalau kalian kan di rumah rajin belajar, membaca Alkitab, bantuin orang tua. Tapi Andi ini malas sekali. Dia tidak pernah belajar. Dia hobinya main gadget, main handphone, main games, main PS, main TikTok, dan bahkan sering banget yang namanya nonton TV. Sampai-sampai suatu kali Andi melihat di dalam TV-nya keluar suatu makhluk yang mengerikan sekali. Bentuknya itu bulat, pinggirnya ada duri-duri seperti mahkota. Nah, mengerikan sekali. Andi sangat ketakutan. Hah, ini makhluk apa? Mengerikan sekali. Selain itu, Andi juga melihat penyiar TV yang ada di dalam berita itu tiba-tiba berubah menjadi seorang perempuan yang jahat sekali. Dan dengan kekuatannya, dia mengeluarkan virus-virus ke dalam kamar Andi. Pertama, virus yang dilemparkan cuma satu. Tapi tiba-tiba virus itu dilemparkan semakin banyak. Sehingga kamar Andi penuh dengan virus. Namanya virus corona. Nah, tiba-tiba ketika Andi sedang ketakutan seperti itu, Andi teringat akan seorang superhero yang dia sangat suka.
namanya Superman. Kemudian dia langsung ambil komiknya dan dia buka komiknya dan keluarlah Superman. Nah, Andi senang sekali. Wah, aku yakin Superman pasti sanggup nih ngelawan virus-virus yang ada di kamar aku, yaitu virus corona. Benar saja, Superman ini keluar dan dia bilang kayak gini. Hei kamu virus corona, ayo kita bertarung, kita bertanding di pegunungan maut. Namanya apa? Ya, pegunungan maut. Ayo kita bertanding. Kemudian virus corona ini tertawa. Kamu mau melawan aku? Aku mau menghancurkan seluruh bumi ini. Aku mau menghancurkan manusia-manusia di dalamnya. Kamu, Superman, jangan berani-berani melawan aku. Apalagi kamu menantang aku. Tapi Superman ini bilang, enak saja. Aku ini pahlawan di bumi ini. Aku sanggup melawan kamu. Jadi kalau kamu mau menghancurkan bumi ini, mau melawan dan mau menyerang manusia yang ada di bumi ini, kamu harus berhadapan dengan aku. Jangan semena-mena. Kemudian Superman ini pun langsung menyerang virus corona ini. Dia menyerang seluruh pasukan tim COVID-19. Kepala pasukannya dia serang dengan sinar inframerah yang ada dalam matanya. Dia serang. Tapi tahu nggak adik-adik? Ternyata sinar inframerahnya tidak sanggup melawan tim dan COVID ini. Wah, Superman pun bingung. Aduh, bagaimana ini? Pasukannya tidak ada yang terluka. Bahkan mereka makin bertambah banyak. Bagaimana ini? Wah, tim COVID dan kepala tim COVID ini malah tertawa terbahak-bahak. Katanya kamu mau nyerang aku. Mana aku terluka saja tidak. Kemudian Superman ini semakin bingung karena pasukan tim COVID ini semakin banyak. Dia pun panik dan bingung. Petir yang begitu besar menyambar Superman ini. Sampai akhirnya Superman pun kewalahan melawan semua tim pasukan ini. Nah, kemudian Superman ini bertekad, karena aku adalah penyelamat bumi, aku harus melawan tim COVID-19 ini. Dengan kekuatannya yang super dan baju bajanya, Superman langsung menyerang pasukan-pasukan COVID-19 ini serta kepalanya. Dia tonjok tim COVID-nya. Dia hantam dengan badannya. Tapi sayangnya badan dan tangannya itu tembus dari tubuh virus-virus ini. Sehingga tubuh dan tangan dari Superman itu menghantam gunung maut yang ada di sekelilingnya. Akhirnya Superman pun terpental begitu jauh dan ia akhirnya mati. Sudah jam 5 pagi. Andi bilang, wah, ternyata aku itu dari tadi mimpi. Aku takut sekali. Dari kemarin, dari tadi, ternyata yang keluar dari TV itu semuanya mimpi. Pasti karena aku banyak sekali nonton berita yang aneh-aneh tentang virus corona di TV. Aduh, tapi gimana ya ini? Aku takut sekali. Aku bahkan gak berani keluar dari selimut ini. Gimana dong? Nah, adik-adik, siapa yang di sini hari-hari ini sama seperti Andi, merasa ketakutan, cemas, panik karena virus corona?
Nah, apalagi semakin takut karena superhero yang diandalkan, yaitu Superman, tidak bisa menolong Andi. Tapi ada kabar baik. Sebenarnya Superman itu adalah cerita fiktif atau bohong, sehingga dia tidak bisa melawan virus corona. Kabar baiknya adalah kita punya seorang superhero yang hidup dan bisa melawan virus corona. Tahu nggak namanya siapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu sanggup banget melawan virus-virus corona. Nah, selain dia bisa melawan penyakit yang ada dalam tubuh kita, dia juga sanggup menyucikan hidup kita dari dosa-dosa dengan cara dia mati di kayu salib untuk kita karena dia sangat mengasihi kita. Tahu nggak, Tuhan Yesus juga selain menebus kita, dia juga janji bahwa dia akan selalu sertai dan melindungi kita. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bangkit di hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Dia berjanji akan selalu menjagai dan melindungi kita. Virus corona yang tidak terlihat mata manusia bisa Tuhan Yesus hancurkan di dalam tangannya. Karena itu adik-adik jangan takut sama virus corona, karena Tuhan Yesus menjagai dan sertai kita. Nah, tapi mungkin di antara kalian ada yang tanya nih sama kakak, Kak, berarti asik banget ya kita udah jadi anak-anak Tuhan, kita pasti gak kena virus corona. Bukan begitu maksudnya, tapi Tuhan janji udah mau lindungi kita dan kita juga harus melakukan bagian kita. Makanya Tuhan Yesus kasih kita rumah dan orang tua. Rumah itu untuk kita berlindung dan orang tua itu untuk menjaga dan merawat kita dari kita kecil sampai besar. Karena itu, karena Tuhan sudah titipkan kalian kepada orang tua kalian, kalian harus taat sama orang tua kalian. Selain taat sama orang tua kalian di rumah, kalian juga harus taat sama ibu dan bapak guru kalau kalian lagi ada di sekolah. Nah, kalau kalian ada di sekolah minggu, kalian jangan lupa juga taat ya sama kakak-kakak pembina. Selain itu, selain kalian punya rumah, kalian dikasih orang tua sama Tuhan, kalian juga harus berusaha membuat kita sehat dengan cara mencuci tangan. Cuci tangan yang rajin. Kalau cuci tangan jangan lupa cuci tangan yang bersih. Belakangnya dicuci, depannya dicuci. Kemudian kalau kalian habis main, habis pergi, jangan lupa dicuci bajunya supaya terhindar dari virus dan bakteri. Selain itu, kalau kalian batuk, pilek atau sakit, jangan lupa ya pakai masker untuk nutupin hidung dan mulut kita dari virus dan bakteri supaya enggak menular kepada orang lain. Yang paling penting juga adalah kalian jangan lupa makan yang rajin, makan makanan yang sehat, jangan lupa makan sayur dan buah ya. Soalnya sayur dan buah itu bisa menghindarkan kalian dari virus dan bakteri supaya tubuh kalian tetap sehat. Nah, salah satu yang Tuhan kasih dan yang paling penting dalam hidup kita adalah Alkitab. Apa? Ya, Alkitab. Alkitab ini berisi tentang firman Tuhan, janji Tuhan, nasihat dari Tuhan, semua tercatat dalam Alkitab. Nah, karena kalian mengasihi Tuhan Yesus, yuk mari kita semua hidup taat. Salah satu caranya adalah dengan cara berdoa setiap hari dan membaca Alkitab setiap hari. Ayo, di sini siapa yang udah rajin baca Alkitab? Dengan membaca Alkitab, kalian akan tahu apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kalian minta tolong papa mama kalian ya untuk bimbing kalian membaca Alkitab dengan panduan GEMA, yaitu Gerakan Mencintai Alkitab. Oke? Bagi kalian yang sudah rajin,
terus lanjutkan ya. Bagi kalian yang belum rajin, ayo mulai hari ini kita membaca Gema sama-sama. Nah, Mama Papa minta tolong juga ya untuk setiap hari anak-anaknya dibacakan Mazmur 23. Mau bangun tidur, siang-siang, atau malam-malam terserah Mama Papa. Untuk ayat hafalan minggu ini, yuk sama-sama kita ingat, kita hafalkan, dan kita peragakan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi ya, ikutin gerakan kakak, oke? Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi dan bersama-sama dengan suara yang lebih kencang. Oke? 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Luar biasa. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau baik buat kami. Tuhan, kami percaya Engkau adalah superhero kami yang hidup. Tuhan, kami mau hidup taat dengan cara berdoa dan membaca kitab setiap hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai dan menjagai kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan, oke? Bye, God bless you. Pengumuman hari ini, ibadah Big Kids untuk sementara waktu ditiadakan di semua satelit, mulai 22 Maret sampai pengumuman selanjutnya. Karena itu, absensi dan gema tidak masuk dalam perhitungan. Tapi gema tetap diberikan, jadi kamu kerjakan di rumah ya gemanya. Papi Mami, Ayah Bunda, mohon bantu anak-anaknya mengerjakan gemanya ya. Juga bimbing anak-anaknya beribadah di rumah. Tetap semangat membaca dan melakukan firman Tuhan. God bless you.